Sekarang kita masuk ke untuk tahanan geser selimut itu, ya. Jadi ada yang harus kita ini. Pertama itu kalau tanahnya kohesif, ya. Kalau tanahnya kohesif, nah apakah dia tiang pancang atau tiang bor? Nah, kalau ketemu tanah pasir juga sama, apakah dia tiang pancang atau tiang bor? Nah, pada satu tiang itu bisa kedua-duanya ini ada, ya, kedua-duanya ini ada. Oke, kita lanjutin, ya. Nah, kalau tanahnya kohesif, ya, maka oke, ini barusan masuk keluar lagi. Ini seringkali memang di tempat saya jam-jam segini memang internetnya nggak stabil, ya. Ya, gitu. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan layarnya ya. Oke, kita teruskan. Ya. Jadi kalau tanaman geser selimut tiang, kalau tanahnya kohesif, maka kita pakai rumusnya ini tadi ya. Jadi ini adalah untuk kalau tanahnya kohesif. Jadi kalau tanahnya kohesif, kita menggunakan QS sama dengan alfa dikali CU dikali LI dikali P. Ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya begini ya, ini misalnya tiangnya, katakan saya lapisannya begini, ya. Jadi kalau misalnya ini lapisannya adalah clay, maka LI itu adalah ini, ya, panjang ininya, ini adalah LI, gitu. P ini adalah keliling, tentu kelilingnya. Jadi kalau misalnya ini adalah lingkaran, ya, ya kalau ini bentuknya seperti ini, maka keliling ini, ya, dikali LI, ya. Jadi P itu adalah keliling, ya, perimeter. Nah, dikali LI berarti artinya adalah ini kan selubungnya ini, selubungnya segini, ya. Itu pengertian dari sini. CU-nya tentu CU yang ada di sini, ini CU di sini. Ya. Kalau ini berlapis, bisa saja ini juga clay misalnya, bisa saja ini juga clay. Tetapi di sini kalau ini CU1, di sini pasti CU2. Ya. Nah, jadi sama. Jadi ini nanti QS itu pokoknya di satu lapis, jadi ini adalah per lapis-lapis, ya. Jadi alfa ini kita sebut dengan koefisien adhesi, ya. Koefisien adhesi itu adalah koefisien
apa namanya, sifat ya, sifat adesi. Nah, ingat ya. Jadi alfa ini adalah adesi, kemudian C ini adalah apa? Kohesi. Ya. Adesi itu adalah lekatan antara material yang berbeda. Jadi kalau materialnya berbeda, maka namanya adesi. Jadi antara tanah dengan tiang adesi ini. Sedangkan kohesi adalah lekatan tanah, tanahnya saja, di tanah saja. Ya, lekatan tanah namanya kohesi. Jadi kalau kamu misalnya pergi ke, arti ketemu tanah liat, tahu tanah liat ya. Nah, tanah liat itu adalah lempung. Lempung itu adalah tanah liat. Ya. Nah, tanah liat ini ada yang agak kekuning-kuningan atau yang merah kan. Coba dipegang. Kalau itu dipegang kan agak lengket ya. Nah, itulah yang namanya kohesi. Ya, kohesi itu adalah lengketan itu. Ya. Nah, tentu saja kadang-kadang kalau misalnya lempungnya halus sekali, ya untuk bikin keramik apa itu, ya dia akan halus sekali, tapi ada lengketnya. Tetapi kalau dia ada campur pasirnya, nah kadang-kadang ada terasa kasar, nah itu sudah pasirnya. Kalau lempungnya itu nggak terasa. Ya. Jadi kalau kita pegang di tangan, itu lempung itu tidak terasa. Kenapa? Karena dia butirannya sangat halus. Tapi kalau ada terasa kayak itu pasirnya. Tentu saja tanah itu tidak sepenuhnya lempung ya, tetap ada. Ya, makanya biasanya yang bagus untuk keramik itu yang lempung saja, jangan ada pasirnya. Nah, gitu. Ya. Nah ini memang itulah penting ya. Jadi kalau kamu itu sebagai orang anak teknik sipil, jangan malu megang tanah ya. Orang teknik sipil mesti megang tanah. Gimana orang teknik sipil nggak mau megang tanah, megang lumpur? Ya itu memang harus kerjaan orang teknik sipil ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau megang, ya itu berarti salah jurusan. Misalnya jangan masuk sipil. Sipil itu memang kerjanya memang begitu. Ya. Jadi kita nggak usah malu-malu megang tanah, karena itu pengetahuannya di situ. Ya. Oh saya nanti nggak mau main tanah, ya nggak bisa. Namanya sipil itu semua pasti kena tanah. Tidak ada bangunan teknik sipil tidak di tanah. Kalau tidak di tanah namanya apa? Ya pesawat terbang namanya. Ya terbang dia. Nah, kalau masih ke tanah harus ada fondasinya. Ya artinya terkait dengan tanah. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau tanah kohesif maka rumusnya adalah QS-nya adalah kita gunakan ini. Nah, kemudian bagaimana mencari alfa? Nah, ini ada beberapa ini. Nah, lihat tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan nilai alfa yang dikeluarkan oleh API ini adalah American Petroleum Institute. Ya, jadi itu namanya API. Nah ini, jadi kalau kita menggunakan ini terutama kita akan pakai kalau tiangnya panjang. Nah, ini ingat. Jadi ini dipakai kalau untuk tiang panjang. Ya ini memang cocoknya untuk tiang panjang. Jadi kita lihat di sini ya, nilai CU tadi itu ya ke adhesion factornya. Ya, jadi ya ini bisa dilihat di sini kalau lebih kecil dari 25 ya alfanya 1 ya. Kalau lebih besar dari 70 alfanya 0,5. Jadi ini nilainya itu antara 0,5 sampai 1. Nah, ini tergantung kepada besar kohesinya ya. Nah, ini di sini ada CU ya. CEU. Ini disebut dengan undrained cohesion ya. Ini biasanya kita sebut dengan undrained cohesion. Apa itu? Cohesion. Ya. Jadi kalau disebut dengan undrained cohesion, itu berarti lempung itu V-nya sama dengan 0. Nggak ada V-nya. Itu artinya dia itu adalah kondisi undrained. Jadi kalau undrained itu artinya itu butirannya itu tidak kita hitung. Nah itu tadi kan, kalau kita pegang clay,
ada tadi kayak butir-butiran itu di tangan kita kan. Nah itu kita tidak hitung, itu gesekan antara butir itu kita nggak hitung. Itu artinya V sama dengan 0. Kalau V sama 0 kita anggap dia nggak ada. Jadi dasarnya kepada apa saja kekuatan tanah itu? Kekuatan tanah itu berdasarkan kohesinya tadi. Hanya lengketannya itu. Jadi kekuatan tanah itu hanya kita timpakan kepada lengketannya saja. Gesekan antara butir kita tidak perhitungkan. Nah, itu maksudnya. Jadi ya kalau kita sebut dengan untrained equation, maksudnya itu. Ya. Oke. Nah, ini juga untuk tiang pancang, tapi yang mengajukan itu adalah Tomlinson. Ya. Nah, ini tergantung pada kondisi tanahnya. Kondisi tanah apa? Ini kan sama ini, CU sama, adiksinya ini. Tetapi lihat kondisi tanah itu, kan ada ini. Kita pakai ini kalau lihat gambar yang sebelah sini. Ini ada stiff clay. Ini adalah sandy atau sandy. Nah, jadi kita tahu tadi bahwa CU itu kan pada tanah clay. Tapi stiff apa enggak? Gitu. Kalau stiff kita pakai ini. Ya. Tetapi di atasnya sand. Tapi kalau misalnya dia stiff, tapi di atasnya soft, kita pakai ini. Ya. Jadi ini sangat berbeda. Kecuali kalau misalnya ini betul-betul firm, stiff clay semua, ya, maka kita pakai ini. Nah ini menurut Tomlinson, ya. Nah ini memang kondisi tiang pancang ketika dipancang, ya, karena ketika dipancang itu ya bergantung pada kondisi perlapisan tanah, ya. Nah, kemudian ada lagi seperti ini, ya, faktor adesinya ini dikeluarkan oleh Rees and Wright atau juga Kulhawi, ya. Ya. Ini dia mengatakan bahwa koefisien alfa itu untuk bore pile itu kita ambil tuh 0,55 maksimum, ya, maksimum 0,55. Ya, jadi di mana sih letaknya itu 0,55 itu? Ya ini di sini ya, 0,5 di sini. Agak lebih. Nah, ini sebetulnya kira-kira adalah rata-rata dari yang dibikin oleh Tomlinson tadi, ya, ya, dengan ya, ini tadi Tomlinson, kemudian ini yang dari API, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang bore pile, ya, kita ambil segini. Ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya dikumpulin yang tadi itu, ya, jadi yang risk ini tadi ini itu sebetulnya di sini dia, ini ya 0,55. Nah, sebetulnya itu nilainya ini, ya, nilai alfa ini sangat bergantung pada kondisi setempat, kondisi lokal. Sebetulnya tidak sama semua. Ya, jadi kalau kadang-kadang kalau tiang bor, ya, apakah harus diambil 0,55? Itu kan menurut RIS 0,55. Ya, kadang-kadang bisa jadi ini terlalu besar. Makanya dalam suatu penelitian, ya, yang disebut oleh core team ini dia ngambil 0,5. Jadi ingat ya, kalau kita lihat tadi itu, ya, QS itu adalah alfa dikali CU, ya, dikali NI dikali B. Ya. Nah, jadi nilai alfa ini sangat ini. Kalau kau ambil ini besar, ya maka QS-nya menjadi besar. Ya. Nah, kalau QS-nya besar, pertanyaannya apakah memang segitu? Apakah kebesaran? Nah, kan kalau desain kan seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ya ini juga ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang dibuat oleh O'Neill, ya, dia menganggap tadi maksimum 0,55, ya. Tetapi kita lihat di sini, ya, semakin tinggi strength-nya, maka kita
harus kecilin. Apalagi kalau dia di batu. Kalau di batu ya mungkin kita ambil 0,3.